Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Balik lagi di konten bacot gua. Udah lama ya gua nggak bikin tema bacot, terutama kecelakaan berpikir kayak gini ya. Memang kalau misalkan nggak ada momentum-momentum tertentu gua emang nggak bikin. Cuman ini berdasarkan kumulasi kontroversi dan apa ya, kejadian-kejadian sosial lah beberapa bulan terakhir, terutama di akhir 2020 sampai 2021 awal. Akhirnya tercetuslah bahan overthinking gue tentang bagaimana ya mendingan sila kelima itu diganti aja sih. Banyak lah keyword-keyword yang kita bahas, bisa kita bahas nih ya. Semisal Virus, ya keyword yang bisa kita pakai buat tema kali ini misalkan ada privilege, ada keadilan, ada kerumunan, macam-macam ya. Gue pengen bahas dari mana, gue juga bingung juga sih. Tapi begini, dimulai dari narasi deduktif di mana menurut gue sila kelima itu mesti diganti aja teksnya. Misalkan seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, syarat dan ketentuan berlaku misalkan. Atau misalkan keadilan sosial bagi rakyat yang good looking, keadilan sosial bagi anak pejabat, keadilan sosial bagi kaum-kaum yang memiliki privilege tertentu. Banyak ya konteksnya. Mending diganti aja kayak gitu lah kalau misalkan penerapan Pancasila kayak gitu. Bahkan sila-sila lain pun juga ikut terdistract loh menurut gua gitu. Nggak sila kelima doang sih sebenarnya. Cuman yang paling fatal ini kan sila kelima ya, karena sila penutup dan yang paling implementatif juga sih. Apalagi ngomongin keadilan sosial bla 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 itulah. Banyak fenomena-fenomena di lingkungan sosial kita, ketimpangan yang terjadi, benar nggak sih? Baik itu dari perihal pandemi lah, penegakan hukum lah, ya kan? Contoh deh yang paling simpel banget, penegakan hukum tentang ini, kasus bubarnya FPI, terus juga kasus di tembakinnya 6 anggota itu kan. Ya mau dilihat dari kacamata manapun itu tetap aja pelanggaran HAM cuy. Protokolnya kan nggak kayak gitu. Seandainya teroris pun juga nggak ujuk-ujuk langsung kayak gitu loh caranya. Lah ini tuh bukan teroris, jelas-jelas ini orang FPI. Sejak kapan sih FPI teroris gitu? Belum lagi abis itu dibubarin alasannya karena apa? Ya ada beberapa poin ya. Gue baca di salah satu portal berita ada 6 poin. Cuman yang paling logis menurut gue adalah bubar karena belum diperpanjang, terhitung Juni 2019. Iya, bubar karena belum diperpanjang masa berlakunya. Yang belum diperpanjang, tapi bukan berarti harus lu bubarin tak gitu, nggak boleh ada lagi FPI gitu loh. Ya mereka tinggal memperpanjang SK-nya doang gitu, bukan alasan untuk ngebubarin FPI-nya. Kecuali lu bubarin HTI kemarin mungkin masih agak relevan karena HTI punya tesis negara Islam ya. Negara Islam versi khilafah mereka. Oke, kalau kayak gitu dibubarin masih sah-sah aja karena ideologinya toksik gitu. Cuma kalau ini FPI kagak, karena nggak ada menurut gua ormas Islam, ormas keagamaan yang sekonsisten FPI. Apalagi sebagai oposisi ya, nggak ada yang sekonsisten mereka gitu loh. Nggak goyang di iming-iming jabatan, apalagi duit. Mereka paling konsisten. Kita butuh check and balance yang kayak gitu loh. Kalau mau dibubarin, mending bubarin aja tuh partai Chicago Bulls gitu loh. Yang dimana di anggaran dasar dia pasal 6 yang gue lihat itu teksnya frasa yang dipakai itu Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila bukan Pancasila doang. Pancasila 1 Juni ini kalau misalkan untuk dijadikan ranah ADART, anggaran dasar, apalagi di ranah tujuan, ini berarti itu udah melenceng dari ideologi atau falsafah ya, falsafah yang kita sepakatin, falsafah negara yang Pancasila 18 Agustus. Nah, yang disahkan kan Pancasila 18 Agustus, ngapa pakai Pancasila 1 Juni? Ya hari kelahiran Pancasila oke lah diperingati 1 Juni, cuman disahkannya, yang diterapkannya gitu. Bahkan sebenarnya paling logis adalah sebelum direvisi kalimat di sila pertama loh, asal teman-teman tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menerapkan syarat Islam bagi pemeluknya. Itu udah paling relevan, itu udah paling toleran sih sebenarnya. Kalau misalkan menganggap Islam sebagai mayoritas, kan radasinya jelas, menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya udah, yang bukan pemeluknya nggak menerapkan syariat Islam. Justru peluang toleransi dan tidak ganggu gugat satu sama lain ada di poin itu loh. Cuman kenapa sensitif waktu itu para founding father ya? Mungkin mungkin pemikiran mereka masih agak
terdistract dengan politik identitas ya pada saat itu ya gitu, dan belum terlalu terbiasa dengan dinamika kemajemukan dalam negara sih pastinya, apalah iya namanya juga baru bikin negara, masih pada kaku mungkin mindsetnya. Nah itu husnuzon gue aja. Mau dibahas dari segi manapun, Pancasila sebagai filosofi segrunslak ini ya, kalau bahasa anak-anak PKN lah ya, itu udah nggak relevan. Makanya masih mending lah kalau gue menyarankan nih atau berpikiran bahwasanya sila kelima itu mending diganti aja redaksinya gitu. Apalagi kalau mau dihapus ya silahkan, lebih dihapus itu lebih relevan untuk zaman sekarang gitu. Dimana koruptor bansos yang katanya ceban pertama ternyata lebih dari ceban 30 ribuan ya kalau nggak salah ya, itu malah dipenjara dengan seperti orang-orang study tour lah, dijemput bawa koper ya kan. Sedangkan HRS diperlakukan seperti apa ya, kriminal kelas atas menurut gua gitu. Padahal dia udah taat loh, maksud gua dia udah bayar denda gitu. Tapi kan pada saat itu juga ada kok polisi yang ngamanin kerumunan mereka. Terus kenapa yang pilkada kemarin dibiarin aja? Apalagi di Solo kemarin kan Gibran ya kalau nggak salah ya. Bener-bener kayak GTA in real life gitu loh. GTA in real life. GTA itu kan ada cheat kebal polisi ya. Kalau misalkan di bocoran-bocoran gue itu cheat anak presiden. Ini the real berarti. Cheat anak presiden itu nyata bagi Gibran. Privilege-nya tuh gede banget. Dimana ada kerumunan dari salah satu ormas yaitu FPI dalam hal ini. Itu langsung diserang segala macam, dicaci. Timbul klaster nih. Pasti udah banyak yang no covid ya, padahal mah nggak nyampe 100 tuh yang positif kemarin terbukti. Gitu kan? Giliran pilkada kemarin kerumunan boro-boro. Klaster-klaster yang muncul aja nggak dipublish. Di Tangsel aja ketua KPU KPU kalau nggak salah. Ketua KPU itu apa Bawaslu ya, gue lupa ya. Ketuanya loh mati gara-gara covid juga. Tapi nggak dipublish banget. Nggak seviral kasus FPI kemarin kan. Jadi ini bener-bener keadilan sosial bagi yang punya privilege. Belum lagi yang kasus penembakan di tol 6 orang anggota FPI. Cuy, ini bukan teroris loh mereka. Jelas-jelas ya udah terbukti orang anggota FPI. Sejak kapan sih FPI teroris gitu loh. Mau pakai alasan apapun, mau dilihat dari kacamata manapun, itu udah jelas-jelas pelanggaran HAM, cuy. Tapi yang melakukan pelanggaran HAM-nya ini adalah aparat dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Jadi menurut gua ya udahlah. Penegak hukum kebal hukum ya. Katanya. Ya banyaklah kelucuan-kelucuan yang terjadi bahkan semenjak 2020 itu 2020 mulai aja tuh udah banyak plot twist yang terjadi di negara kita ya, bener gak sih gitu loh. Ya mulai itu dari coronaan lah ya, dimana Wuhan udah party sana sini, kita masih setahun lebih loh. Hampir setahun lah kalau terhitung dari sekarang, hampir setahun masih puyeng ngurusin PSBB. PSBB kan yang kena puyeng kan rakyat menengah ke bawah doang. Kalau orang-orang yang bisa WFH, yang punya privilege WFH ya aman. Santai dia kerja di rumah sambil rebahan. Bisa kan kayak gitu? Ya walaupun gak rebahan juga sih ya kerja di rumah. Mungkin ada double burden-nya. Cuman kan lebih parah yang gak bisa kerja sama sekali. Gitu. Ya. Nih gue selaku pengajar lepas di salah satu bimbel, gue agak merasa berdosa juga ketika ngejelasin PKN kepada murid-murid gue seideal mungkin dengan nilai Pancasila ada instrumental, fundamental, dan praksis. Tiga-tiganya nggak ada yang linear. Sedih nggak tuh? Bukan sedih lagi sih, gue merasa berdosa sama diri gue sendiri, kecewa gitu loh. Apa yang gue ajarin tapi gue berasa nelen ludah sendiri. Kenyataannya ternyata sepahit ini gitu loh penerapannya. Belum lagi misalkan kayak kasus-kasus yang melibatkan tokoh public figure, influencer gitu loh. Gue sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini gue sembari ngutip quotes yang lumayan mainstream juga ya. Dimana begini kesimpulannya, lu kalau kaya, good looking, lu punya jabatan, lu makan tai atau lu kena tai aja lu masih suci. Tapi kalau misalkan lu miskin, gak punya jabatan dan gak good looking, lu kena abu aja langsung jadi debu. Bas, lu nenek-nenek ya kan, gak punya apa-apa, nyolong roti di penjara.
lu korupsi bansos ya paling cuma setahun lepas, setahun juga lu kayak di hotel kok, ada kasurnya, bisa main HP ya. Mending jahat-jahat sekalian berarti ya, daripada lu baik tapi setengah-setengah misalkan. Atau misalkan lu terlalu baik akhirnya lu jadi keset gitu kan, diinjak-injak orang. Jadi mungkin itulah keresahan-keresahan gue ya. Makanya gue pengen ngebacot aja, udah lama sih gue menampung keresahan-keresahan ini di otak gue. Dan video ini gak punya konklusi, gue cuman pengen kita melek bareng aja sih. Bagi yang belum melek silahkan melek bareng gue gitu. Bahwasanya Indonesia ini emang udah gak baik-baik aja. Indonesia ini lagi sekarat, Indonesia ini lagi kena virus yang lebih bahaya daripada pandemi. Menurut gue kalau misalkan ya kitanya masih gini-gini aja, kitanya masih apatis-apatis aja, dan kita gak mau bersuara, ya mau sampai kapanpun, mau dua periode lebih pun juga ya kita nggak bakalan ngerasain yang namanya Indonesia adil makmur gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan ada bahan diskusi lainnya, atau misalkan ada yang pengen ditanyakan, dan atau mungkin gak sepakat dengan statement gue, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar ya. Karena gue juga gue akuin gue butuh banget teman diskusi nih. Selain di real life gue, di tongkrongan gue selalu berdiskusi. Cuman kan gue pengen bertukar pikiran dengan orang-orang yang teman-teman dunia maya gue pastinya. Ya udah, terima kasih udah nonton. Kalau ada manfaatnya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang penting hasrat gue tersalurkan sih. Ya udah, yakin saya sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.